yang datang dari keturunan Daud, yang akan menyelamatkan umatnya. Yesus bukanlah figur atau sosok pribadi yang muncul begitu saja, tiba-tiba. Tetapi dia sungguh-sungguh dipersiapkan dan masuk dalam bagian sejarah umat manusia yang telah direncanakan oleh Allah sekian lama. Yesus adalah janji yang telah lama dinantikan oleh kita manusia. Yesus adalah jawaban Allah terhadap kerinduan mendalam manusia akan penyelamatan. Sekali lagi, Allah sungguh-sungguh memenuhi janjinya. Allah tidak pernah ingkar janji. Kita melihat kekuasaan dan rencana Allah yang luar biasa dalam menyelamatkan manusia. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk tidak pernah kehilangan harapan terhadap janji-janji Allah. Mari kita belajar untuk selalu bersabar dalam hidup ini dan percaya bahwa Allah sungguh menepati janjinya kepada kita semua yang sungguh berharap, yang sungguh percaya pada Yesus, yang adalah putra Allah yang diutus untuk memenuhi, melaksanakan janji-janji Allah itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bersama-sama kembali merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Pesta kelahiran Santa Perawan Maria dirayakan awalnya di Basilika yang dibangun di sekitar kolam Bethesda, yang menurut tradisi dipercaya sebagai rumah Santo Yoakim dan Santa Ana, orang tua Santa Perawan Maria. Pesta ini diperkenalkan di Roma oleh Paus Sergius I dan dirayakan di Basilika Santa Maria Maggiore. Dari sinilah pesta ini menyebar dan dirayakan di seluruh gereja. Mari kita siapkan hati kita memasuki Ekaristi Kudus ini dengan mengakui dan menyesali segala kesalahan dan dosa kita, serta mohon kerahiman Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah memenuhi hati kami dengan anugerah sukacita surgawi dalam pesta kelahiran Santa Perawan Maria ini. Semoga semakin damai sejahteralah dunia kami dengan kurban Kristus pangkal keselamatan kami, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Nubuat Mika. Beginilah firman Tuhan. Hai Bethlehem di wilayah Efrata, hai engkau yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, yang sudah ada sejak dahulu kala. Ia akan membiarkan mereka sampai saatnya perempuan yang mengandung itu telah melahirkan. Lalu saudara-saudaranya yang masih ada akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Aku bersuka cita dalam Tuhan,
bersukacita dalam Tuhan. Ya Tuhan, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku bersukacita dalam Tuhan. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Aku bersukacita dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Berbahagialah engkau, hai perawan Maria, dan sangat terpuji, sebab daripadamu telah terbit sang surya keadilan, yakni Kristus Allah kita. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manase, Manase memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Elyakim, Elyakim memperanakan Asor, Asor memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Ahim, Ahim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan menampakkan kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang dinyatakan oleh para nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, salah satu ciri atau sifat manusia masa kini adalah betapa kita manusia masa kini ini
kurang memiliki kesabaran yang cukup tangguh. Lalu hari-hari hidup kita ini, sadar atau tidak, diwarnai oleh menggerutu terus-menerus, ngomel terus-menerus. Itulah yang seringkali terjadi. Hari ini, kepada kita yang sedang merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria, diwartakan kembali silsilah Yesus. Sangat panjang. Berpuluh-puluh generasi, bahkan mungkin beratus-ratus tahun, Allah merancang, mewujud nyatakan janji keselamatan bagi Israel, bagi umat manusia. Untuk sampai kepada Yusuf suami Maria, untuk sampai kepada Maria, dan untuk sampai kepada Yesus, harus melewati berpuluh-puluh generasi. Kita tidak bisa mengingat nama-nama tadi itu. Yang pasti membutuhkan waktu yang sangat-sangat panjang. Sebuah penantian yang memerlukan kesabaran yang luar biasa. Itulah yang boleh kita lihat dari warta tadi. Lewat silsilah ini ditegaskan kepada kita bahwa Yesus adalah bukti nyata Allah yang selalu menepati janjinya. Allah telah berjanji untuk mengutus Sang Penyelamat, Mesias, sebagaimana diwartakan dalam bacaan pertama tadi, yang datang dari keturunan Daud, yang akan menyelamatkan umatnya. Yesus bukanlah figur atau sosok pribadi yang muncul begitu saja, tiba-tiba. Tetapi dia sungguh-sungguh dipersiapkan dan masuk dalam bagian sejarah umat manusia yang telah direncanakan oleh Allah sekian lama. Yesus adalah janji yang telah lama dinantikan oleh kita manusia. Yesus adalah jawaban Allah terhadap kerinduan mendalam manusia akan penyelamatan. Saudara-saudari yang terkasih, melalui silsilah ini kita melihat, sekali lagi, Allah sungguh-sungguh memenuhi janjinya. Allah tidak pernah ingkar janji. Kita melihat kekuasaan dan rencana Allah yang luar biasa dalam menyelamatkan manusia. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk tidak pernah kehilangan harapan terhadap janji-janji Allah. Mari kita belajar untuk selalu bersabar dalam hidup ini dan percaya bahwa Allah sungguh menepati janjinya kepada kita semua yang sungguh berharap, yang sungguh percaya pada Yesus, yang adalah putra Allah yang diutus untuk memenuhi, melaksanakan janji-janji Allah itu. Semoga kesetiaan kita untuk selalu berharap dan bersabar sungguh-sungguh dianugerahi berbagai rahmat yang kita butuhkan. Semoga Tuhan memberkati kita. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa sumber kekudusan, dalam peringatan kelahiran Santa Perawan Maria, kami unjukkan persembahan ini kepadamu. Semoga putramu yang berkenan menerima tubuh insani dari Perawan Maria, senantiasa hadir menuntun langkah hidup kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Agunglah misteri iman kita. Karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh Kristus. Lihatlah, seorang perawan akan melahirkan seorang putra yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber sukacita kami, Engkau telah memperbarui gerejamu dengan misteri kudus yang kami rayakan ini. Semoga sorak-sorai dan kegembiraan kami karena kelahiran Santa Perawan Maria mengarahkan hidup kami pada harapan dan fajar keselamatan kekal bagi seluruh dunia. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu.